Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke. Sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita pada hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Sipri, tolong pimpin kita dalam doa. Ya, Pak. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa online. Berdoa dicukupkan. Oke, baik. Terima kasih, Sipri. Jadi, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, pertama saya akan menjelaskan, ambil absen dulu ya. Sipri yang pilih. Hadir, Pak. Yuk. Edi Mesa. Hadir, Pak. Yuk. Edison. Hadir, Pak. Siap. Supiatno. Ada, Pak. Mada. Hadir, Pak. Leo. Hadir, Pak. Tian. Hadir, Pak. Siap. Jadi hadir semua hari ini ya. Ya, Pak. Lebih baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang gaya gesek. Anak-anak mungkin ada yang tahu tentang apa itu gaya gesek? Atau mungkin ada yang sudah pernah dengar apa itu gaya gesek? Apa itu gaya gesek? Gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Ya, baik. Ada lagi? Oke. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, pertama-tama tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama siswa dapat memahami gaya gesekan. Itu pertama. Yang kedua, siswa dapat menganalisis pengaruh gaya gesekan terhadap gerak benda pada bidang miring di bawah. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui gaya gesek dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Gaya gesek. Ini pengertian dari gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda. Mungkin begini, angkat tangan kalian, dua tangan kalian, gesekan. Gesekan. Itu adalah dua permukaan benda yang saling bersentuhan dan bersinggungan. Itu gaya gesek. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah kecenderungan arah gerak benda. Gaya gesek itu dalam fisika dirumuskan dengan huruf F besar. Satuan dari F besar itu Newton. Begitu. Gaya gesek dapat kita temui dalam banyak hal di kehidupan sehari-hari kita, baik yang menguntungkan dan merugikan. Nah, dari gaya gesek yang menguntungkan itu apa? Nah, ini ada gaya gesek yang menguntungkan. Contohnya, gaya gesek antara sepatu dengan lantai. Kalau tidak ada gaya gesek antara sepatu dengan lantai, kalau kita berjalan pasti kita jatuh kan? Ya, Pak. Itu. Yang kedua, sistem pengereman. Contoh kalau motor kita gas motor jalan, ketika ada lubang di depan terus kita rem. Nah, itu yang menentukan dari gaya gesek. Yang ketiga, gesekan batang korek api. Yang keempat, menahan berat benda supaya tidak bergeser dan tidak mudah bergeser dan mudah bergeser. Itu yang menguntungkan dari gaya gesek ini. Terus yang merugikan, gaya gesek pada mesin. Kan banyak mesin motor kita tuh, ada yang terkancing itu karena gaya gesek. Itu yang merugikan dari gaya gesek ini. Karena gaya gesek besi bisa jadi aus begitu karena bersentuhan. Yang kedua, gesekan bisa menyebabkan kebakaran. Yang ketiga, gesekan menyebabkan benda-benda menjadi terkikis. Contoh besi kalau orang bersentuhan terus tiba-tiba orang bergesekan, pasti lama-kelamaan akan terkikis. Itu. Yang keempat, saat jatuh, contoh jatuh dari motor, kita terseret di jalan raya, kan ada gesekan antara tubuh kita dengan jalan raya. Itu disebabkan ada gesekan antara kulit dengan aspal begitu, atau dengan lantai kalau kita jatuh di lantai. Itu buat tubuh kita lecet. Itu yang yang merugikan dari gaya gesek. Bisa paham ya? Bisa, yang menguntungkan dan merugikan dari gaya gesek ini. Nah, ini
gaya gesekan. Rumus jadinya FG yang terjadi ketika benda bergerak karena adanya gaya dari luar yang disebut dengan gaya gesekan statis. Dalam simbolnya Fs. Sedangkan gaya gesekan yang terjadi setelah benda bergerak tanpa adanya gaya dari luar disebut gaya gesekan kinetis atau Fk. Gitu. Nah, ketika digambar ketika balok kayu didorong, balok tersebut berpindah dengan cepat yang menunjukkan adanya gaya dorong yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan balok tersebut. Hal ini berarti gaya gesekan statis memiliki angka yang bervariasi dari 0 sampai nilai maksimal tertentu. Angka paling besar tercapai sesaat sebelum balok kayu bergerak. Nah, angka ini yang disebut dengan gesekan statis minimum. Oke, lanjut. Yang pertama, gaya gesekan statis. Gaya gesekan statis adalah gaya gesekan yang terjadi saat dua benda yang bergesekan tidak bergerak. Itu gaya gesekan statis. Saya ulangi, gaya yang terjadi saat dua benda yang bergesekan tidak bergerak. Artinya gaya gesek yang bekerja pada benda diberikan gaya luar atau F seperti gaya dorong atau tarik ke benda yang awalnya sedang diam hingga akan bergerak. Nah, ini ada persamaan Bapak untuk dipapan persamaannya. Gaya gesek statis. Rumus dari persamaan dari gaya gesek statis Fs sama dengan mu S kali N. Nah, Fs itu adalah apa itu Fs? Apa? F besar ya. Fs sama dengan gaya gesek statis. Yang kedua mu S itu koefisien gesekan statis. Gesekan statis. Oke, yang berikutnya apa? N. N itu apa? Gaya normal, Pak. Gaya normal. Gaya normal. Gaya normal. Ini persamaan dari gaya gesek statis. Jadi gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang terjadi saat dua benda yang bergerak tidak bergerak. Dua benda yang bergesekan maksudnya. Dua benda yang bergesekan tidak bergerak. Ini ada contoh soal untuk gaya gesek statis. Dari soal tersebut apa yang diketahui? Dari soal ini yang diketahui. Yang pertama apa? Yang diketahui dulu. Yang pertama gaya normal. N itu gaya normal. Gaya normalnya berapa? 20 Newton. 20 Newton. Yang berikutnya apa? Koefisien Permukaan lantai bilik sebesar 0,2 mu. Jadi koefisien gesekan statisnya berapa? 0,2. Jadi sini kan 0,2. Nah, yang ditanya apa sini? Gaya gesek. Ditanya gaya gesek apa gaya gesek? Fs. Yang ditanya Fs. Jawab. Mungkin ada yang mau kerjakan ke depan? Satu orang. Ini ada rumusnya di sini persamaannya.
Tidak ada. Ini kan ada rumusnya. Fs sama dengan mu s kali n. Gaya gesekan statis sama dengan koefisien gesekan benda dikali gaya normal. Jadi Fs sama dengan Fs itu apa? Apa yang dikalikan? Koefisien dikali gaya normal. Nah, koefisien berapa tadi? 20 Newton. 20 Newton. Dikali berapa? Dikali 0,2 Pak. 0,2. 0,2. Berapa hasilnya? 4 Pak. Ya. Oke, kita lihat hasilnya. Benar tidak yang kita kerjakan? Nah, ini kan yang dihitungkan Fs, gaya gesekan statis. Jadi gaya gesekan statis koefisien gesekan statis dikali gaya normal. Jadi 20 dikali 0,2 hasilnya berapa? 4 Newton. Kita lanjut, itu untuk gaya gesekan statis. Yang berikutnya ada gaya gesekan kinetis. Nah, persamaan dari gaya gesekan kinetis, pengertian dari gaya gesekan kinetis adalah gaya yang terjadi saat kedua benda yang bergesekan bergerak. Gaya yang terjadi saat kedua benda yang bergesekan bergerak itu gaya gesekan kinetis. Berlawanan dengan gaya gesekan statis. Kalau statis tadi dia diam. Gaya gesekan kinetis ini bekerja pada benda yang sedang bergerak. Nah, pada gaya gesekan statis kinetis ini ada persamaan. Kalau tadi Fs, sekarang Fk kinetis. Fk ini persamaan. Fk sama dengan mu k dikali n gaya normal. Jadi kalau ini untuk statis, ini untuk kinetis. Fk sama dengan Fk itu gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis. Nah, mu k itu koefisien gesekan kinetis. Mu k. Mu k itu koefisien gesekan kinetis. Koefisien kinetis. Nah, n itu sama dengan tadi yang pada gaya gesek statis. N itu gaya normal. Nah, normal. Oke, mungkin dari gaya gesek kinetis ada persamaan. Ada contoh soal untuk apa materi ini? Nah, bisa satu orang bisa baca? Sebuah balok di atas lantai tergelincir dengan gaya normal sebesar 10 Newton. Oke. Kita hapus ya. Dari soal itu yang diketahui apa pertama? Yang diketahui Gaya normal. dilambangkan dengan apa gaya normal? N kan? N diketahui. N gaya normalnya berapa? 10 Newton. 10 Newton. Yang berikutnya apa? Yang diketahui? Mu k. Koefisien gesekan kinetis. Nilainya berapa itu? 0,5.
Yang ditanya apa? Gaya gesekan. Gaya gesek kinetis. Yang ditanya itu FK. Yang ditanya FK. Ada yang mengerjakan di depan satu orang? Ini ada persamaannya ini. FK sama dengan mu K dikali N. Jadi Sipri kerjakan. Iya Pak. Yang ditanya gaya gesek kinetisnya. FK. Jadi nah, 0,5 kali 10. Benar. Oke, baik. 0,5 kali 10 sama dengan 5 Newton. Nah, ini dari persamaan ini ya, dapat dari mana ini? 0,5 itu dari mu K dan 10 Newton itu dari N. Gaya normal. Jadi itu contoh soal dari gaya gesek kinetis. Jadi dari soal ini dari yang dikerjakan tadi 0,5 kali 10. Benar tidak ini? Benar Pak. Benar. Salah. Yang benar apa? 0,5 bagi 10. Bukan. FK sama dengan mu K dikali N. 5 Pak. Nah. 5 Newton. Jadi, benar. Jadi yang berikutnya ini apa di slide punya saya. Benar ya? Iya Pak. Jadi baik. Tepuk tangan untuk Sipri. Oke. Sekarang karena kita sudah belajar tentang kayak gesek statis dan kinetis, nah, sekarang ada latihan soal. Bisa siapkan pena dan tulis di kertas masing-masing ya. Iya Pak. Oke. Jadi latihan soal ini kalian tulis dan akan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Iya Pak. Iya Pak. Jadi mungkin kalian bisa tulis soalnya di slide ini ada 2 nomor. Itu latihan soal dan dikumpulkan pada minggu depan. Paham? Paham Pak. Oke, baik anak-anak. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini tentang gaya gesekan. Sebelum kita pulang, Sipri, tutup kita dalam doa. Baik Pak. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa dia cukup. Ya. Terima kasih Sipri. Jadi sekian materi kita pada hari ini. Salam dan selamat pagi. Ayo, Pak. Pagi Pak.